warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Rahayu, NIM 1700008116. Saya dari program studi pendidikan biologi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dalam video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menjelajahi lebih dalam ekosistem yang ada di sungai ini. Saat ini saya sedang berada di salah satu sungai yang berada dekat dengan perumahan Berangit. Tepatnya saya berada di titik Gambang, perumahan Asiling 5 Perkebunan Berangit, Kecamatan 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini dikarenakan lokasi ini dekat dengan tempat tinggal saya. Selain itu, lokasi ini juga jauh dari keramaian sehingga sangat cocok untuk ditelusuri lebih dalam ekosistem yang ada di sungai ini. Video ini dibuat untuk memenuhi proyek mandiri mata kuliah ekologi perairan yang diampu oleh dosen Bapak Yahya Hanafi Magister Sains. Yang pertama, hulu dan hilir. Hulu merupakan sebuah aliran sungai yang berada di atas atau disebut juga pusat sumber sungai. Sedangkan hilir merupakan sebuah aliran sungai yang berada di bawah atau disebut juga daerah tempat berakhirnya sungai. Yang kedua, kondisi hulu, tengah, dan hilir. Hulu memiliki arus deras dengan pengikisan atau erosi ke dasar sungai, tidak terjadi pengendapan dan airnya yang jernih. Tengah memiliki arus yang deras dengan erosi berkurang, pengikisan lebih banyak pada dinding sungai dan terjadi pengendapan. Sedangkan hilir memiliki arus yang lambat, badan sungai terdiri dari lumpur dan pasir, pengikisan atau erosi melebar ke dinding sungai, serta memiliki banyak pengendapan. Yang ketiga, debit air. Hulu memiliki debit air yang deras, sedangkan hilir memiliki debit air yang lambat. Yang keempat, termasuk sungai episodik. Sungai Titik Gambang merupakan sungai episodik karena sungai ini selalu mengalir sepanjang waktu. Ketika musim hujan, airnya sangat banyak, dan ketika musim kemarau, airnya tetap mengalir walaupun sedikit. Yang kelima, rivel dan pool. Rivel adalah bagian sungai yang sempit, curam, dan dangkal. Rivel memiliki aliran air yang cepat dan bergolak yang disertai oleh dasar sungai berupa batuan padas, batu, pasir, dan terbatasnya vegetasi yang menempel pada batuan. Sedangkan pool adalah bagian sungai yang tenang, lebar, dan dalam. Pool memiliki aliran yang lebih lambat dan dasar sungai dipenuhi oleh bahan yang berukuran kecil dan halus seperti lumpur dan pasir. Yang keenam, parameter abiotik dan biotik. Parameter abiotik merupakan komponen yang tidak bernyawa seperti batu, pasir, cahaya matahari, dan udara. Komponen biotik merupakan komponen yang hidup seperti Zygoptera, Argioaurontia, Geris sp, Peppermint Pike, Yang ketujuh, vegetasi di sekitar sungai, yaitu herba, perdu, dan pohon.
8. Organisme yang ada di sungai meliputi Zygoptera, Aurantia, Geris sp, dan Peppermint Pig. Yang kesembilan, rantai makanan. Sama seperti pada umumnya, rantai makanan di Sungai Titigambang yaitu energi matahari digunakan produsen untuk berfotosintesis. Hasil dari fotosintesis dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati dan mengalami pembusukan atau dekomposer. Fungsi ekosistem lotik yaitu sungai memiliki fungsi sebagai ekologi yang kaya akan flora dan fauna, sebagai sumber kehidupan yang biasanya digunakan manusia untuk kebutuhan kehidupannya seperti air bersih, mencuci, dan lain sebagainya, dan sebagai sumber ekonomi. Selain itu, sungai digunakan sebagai tenaga pembangkit listrik, daerah resapan pohon-pohon di sekitar sungai, tempat berlangsungnya rantai makanan, dan sebagai situs wisata alam. Yang ke-11, pemanfaatan ekosistem lotik. Ekosistem lotik di Sungai Titigambang digunakan sebagai sumber kehidupan ataupun kebutuhan air bersih di perumahan Afdol 5 Perkebunan Merangir. Yang ke-12, indikasi terdegradasi. Di Sungai Titigambang tidak ditemukan adanya indikasi terdegradasi karena tidak ditemukan adanya pencemaran baik dari pencemaran air maupun pencemaran sampah di sekitar Sungai Titigambang.